Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis regresi linier berganda. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nur Ihsan, ada Faris Hanafi, Tria Wardani, Mas Rufah, dan saya sendiri Milatin Arofah. Adapun outline dari pembahasan kami terdiri dari regresi linier berganda, uji hipotesis untuk koefisien determinasi, dan yang terakhir ada contoh soal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ihsan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian regresi linier berganda. Baiklah, jadi pengertian dari regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen x1, x2, dan seterusnya dengan variabel independen y. Maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Jadi untuk membedakan antara simple linear regression dengan multiple linear regression, yaitu di peubah x, yaitu apabila peubah x-nya 1, yaitu itu maka merupakan simple linear regression atau regresi linier sederhana. Nah, apabila peubah penjelasnya itu lebih dari 1, maka itu bisa disebut sebagai multiple linear regression atau regresi linier berganda. Nah, selanjutnya adalah model regresi linier ganda. Nah, bentuk umum model regresi linier berganda dengan K sebagai variabel bebas adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B X2 dan seterusnya. Dengan Y sama dengan variabel terikat X1, X2 sampai seterusnya itu adalah variabel-variabel bebas, yaitu sama dengan residu acak. B0, B1 dan seterusnya itu adalah parameter-parameter populasi yang nilainya tidak diketahui dan harus diestimasi dari data. Nilai B menyatakan kontribusi dari variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, untuk terkait rumus tentang regresi linier berganda itu emang kelihatannya agak sulit, maka bisa dibantu dengan alat bantu yaitu bernama SPSS. Apabila dihitung manual itu mungkin lumayan rumit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, uji hipotesis untuk koefisien. Uji F simultan regresi linear. Uji F diketahui digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya. Menentukan hipotesisnya itu ada rumus H0 dibagi B1 sama dengan B sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan peubah X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. H1 sama dengan B1 dan tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Peubah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua itu menentukan taraf nyata, biasanya menggunakan A sama dengan 0,01 dan A sama dengan 0,05.
Yang ketiga ada menentukan nilai F. Di sini ada rumusnya. F sama dengan R kuadrat per N kurang min 1 per 1 kurang R kuadrat per N kurang K. Yang keempat ada menentukan F tabel dengan derajat bebas pembilang K dan penyebut N kurang K kurang 1. Yang kelima ada kriteria penguji. Jika F hit lebih dari F, maka tabel tolak H0. Yang selanjutnya bagian T, perisai registrasi berganda. Pertama, menentukan hipotesis juga. H0 bagi B1 sama dengan B2 sama dengan, menentukan hipotesisnya ada H0 bagi BI kurang BI sama dengan 0. Peubah XJ tidak berpengaruh terhadap Y. Yang kedua ada menentukan taraf nyata, biasanya menggunakan A 0,01 dan A 0,05. Menentukan nilai hitung. Itu ada rumusnya. T sama dengan B1 dan B1 kurang B1 per S B1. Menentukan nilai T tabel dengan derajat bebas dalam kurung N kurang K kurang 1. Selanjutnya ada kriteria penguji. Jika T hit lebih dari T, maka tolak H0. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu bagian koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Adapun rumusnya, rumus koefisien determinasi yaitu sudah tertera, dan ada juga rumus koefisien determinasi yang disesuaikan, itu sudah ada rumusnya. Silakan dilihat dulu. Perkenalkan, saya Faris Hanafi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu contoh soal. Contoh soal di sini, seorang dokter anak di sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah tinggi badan dan berat badan berpengaruh terhadap umur seorang anak. Ujilah dengan taraf nyata 95%, diambil data dari usia 7-12 tahun dan 12 sampel acak. Jadi, langkah pertama kita siapkan dulu aplikasi SPSS-nya. Lalu kita buat terlebih dahulu variabel view-nya. Nama di sini kita tulis X1. Tipenya numerik karena itu merupakan sebuah angka. Desimalnya kita buat 0 saja. Kita beri label berat badan. Sudah. Lalu kita buat X2 sama, desimalnya kita buat 0. Kita tulis labelnya tinggi badan. Setelah itu kita buat Y. Kita tulis umur atau usia sama saja ya. Lalu kita lihat data view-nya. Nah, di sini sudah terbuat kolomnya, langsung saja kita masukkan datanya.
saya sudah menyiapkannya, lalu kita tinggal mengkopikan saja biar lebih cepat. Lalu kita pastekan. Nah, seperti ini datanya sudah keluar ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap analisis. Bagaimana caranya? Cara membuka toolbar di sini analisis. Kita cari regresi. Lalu kita buat linear. Nah, di sini ada kolom dependen dan independen. Dependen di sini maksudnya adalah kolom yang terikat seperti umur. Independen adalah pengubah bebasnya. Pengubah bebasnya kita masukkan berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya kita masuk ke menu statistik. Kita centang model fit dan R square-nya. Kita continue, lalu kita OK. Di sini SPSS akan memproses data tersebut. Nah, di sini sudah keluar ya datanya. Lalu di sini saya sudah mengkopikan data yang telah kita buat di SPSS tadi menjadi di sini. Kita mulai menghitung saja uji F simultan. Ini merupakan cara satu. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Apabila H0 sama dengan B1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, maka tinggi dan berat badan tidak berpengaruh pada umur seorang anak. Sedangkan apabila H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0, maka tinggi dan berat badan berpengaruh pada umur seorang anak. Langkah kedua, kita menentukan taraf nyata. Taraf nyata di soal tadi adalah 95%, yang mana itu merupakan alfanya 0,05. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung di sini sudah ada pada F hitung di sini sudah terdapat pada hasil analisis SPSS. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Langkah berikutnya, langkah 4, yaitu menentukan F tabel. F tabel di sini selanjutnya, langkah keempat, kita menentukan F tabel. F tabel di sini rumusnya F alfa dalam kurung K N kurang K dikurang 1. Jadi alfanya di sini 0,5. K di sini maksudnya jumlah pengubah bebasnya ada 2. Lalu 12 di sini adalah N. N merupakan sampelnya, kita tadi menggunakan 12 sampel acak. Lalu 2 di sini, ini K yang tadi karena 2 pengubah bebas dan kurang 1. Dan hasilnya adalah 2,9. Lalu kita cari di tabel lalu kita cari pada F tabelnya. Ada di sini datanya. Tadi datanya 2,9. Jadi di sini kita cari 2 lalu 0,9 di sini ya. Jadi letaknya ada di sini 2,9 sama dengan 4,26. Apakah benar 4,26? Itu ya pas 4,26. Langkah berikutnya yaitu 5 kriteria pengujian. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tolak H0. Langkah ke-6 yaitu kita menarik kesimpulan, yang mana karena nilai F hitung
hitung yang tadi nih ya, F hitungnya 13,651 lebih besar daripada F tabel, nih F tabelnya 4,26 yang tadi, maka tolak H0. Artinya berat dan tinggi badan seorang anak berpengaruh pada usia. Lalu apabila kita ingin menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan nilai signifikan. Apabila kita ingin menggunakan cara kedua, yaitu kita menggunakan nilai signifikan. Langkah pertama sama seperti yang tadi, kita menentukan hipotesisnya dulu, H0. Apabila beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, maka tinggi dan berat badan tidak berpengaruh pada umur seorang anak. Dan apabila H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0, maka tinggi dan berat badan berpengaruh pada umur seorang anak. Jadi seperti itu. Lalu langkah yang kedua, kita harus menentukan taraf nyata. Taraf nyata tadi ada 0,5 ya. Jadi langsung saja kita tulis. Langkah yang ketiga, kita menentukan nilai signifikan. Nilai signifikan sudah ada dalam hasil hitungan SPSS ya. Di sini ada 0,002. Lalu langkah berikutnya, kita membuat kriteria pengujian. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tolak H0. Lalu kita akan menarik kesimpulan, karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Artinya, berat dan tinggi badan berpengaruh pada usia seorang anak. Jadi biasanya kan semakin tinggi usia anak, semakin tinggi pula, semakin besar pula berat badan dan tingginya akan bertambah juga. Jadi seperti itu. Lalu kita akan menggunakan uji parsial atau uji T. Uji T di sini adalah uji satu persatu ya. Jadi kita uji berat badan dan kita akan menguji tinggi badannya. Lalu kita tarik kesimpulan, karena nilai signifikan kurang dari 0,05, lalu kita tarik kesimpulannya, karena nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka terima 0, yang artinya berat badan tidak berpengaruh terhadap umur seorang anak. Oh, berarti di sini maksudnya berat badan itu tidak terlalu berpengaruh gitu pada umur seorang anak. Langkah kedua yaitu kesimpulan yang kedua, yaitu karena nilai signifikan kurang dari 0,05, ini nilai signifikannya kurang dari 0,05 ya, maka tolak H0, yang artinya tinggi badan dipengaruhi oleh umur seorang anak. Jadi umur itu lebih berpengaruh pada tinggi badan daripada berat badan. Lalu kita menentukan persamaan regresi bergandanya. Di SPSS juga telah disediakan nilai koefisiennya. Lalu kita buat persamaannya. Dari data tersebut didapatkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan min 11,975 tambah 0,042 ditambah 0,149. Jadi ini persamaannya. Potong ya teman-teman ya. Lalu kita mencari nilai koefisien determinasi. Jadi dalam aplikasi SPSS juga tersedia nilai koefisien. Jadi juga tersedia nilai koefisien determinasinya. Jadi kita lihat pada tabel model Sumeri ini. Kita mencari nilai R-square-nya. Nilai R-square sebesar 0,697, artinya umur dipengaruhi oleh tinggi badan dan berat badan sebesar 69,7%.
Dan sisanya ada 30,3% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Bagaimana maksud dari faktor lain di sini? Jadi ini juga dipengaruhi oleh seperti genetik, pola makan, aktivitas, dan hormon, dan juga dari keturunan. Jadi apabila keturunannya itu keturunan dan demikian pemaparan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.